Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati dengan NPM 240410168 dari kelas E041. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Sri Bawani dan juga Ibu Magda Faradiba. Izinkan saya untuk langsung menjawab pertanyaannya. Untuk soal nomor 1, dalam administrasi publik, konflik antara nilai absolut dan juga nilai relatif memang sering terjadi dan juga membuat ASN berada dalam keadaan dilema. Nilai absolut seperti kejujuran dan juga keadilan seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan etika deontologi dari Immanuel Kant yang menekankan bahwa tindakan harus didasarkan pada prinsip moral yang tetap dan tidak boleh dilanggar. Namun dalam prakteknya, ASN juga menghadapi nilai relatif yang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan masyarakat, dan juga tekanan lingkungan sosial. Dalam teori relativisme etika, nilai moral dapat berbeda tergantung konteksnya. Oleh karena itu, ASN memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara prinsip dan juga kondisi di lapangan. Namun, tetap mengutamakan kepentingan publik sebagai tujuan utama dalam pelayanan agar tidak kehilangan arah dalam bertindak. Untuk nomor 2, jika ASN melanggar etiket meskipun tidak melanggar hukum, menurut saya hal tersebut tetap termasuk pelanggaran etika, dikarenakan etika tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma perilaku, sikap, dan juga cara berinteraksi dengan masyarakat. Menurut James Farrar, dalam konteks public service ethics, ASN tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap hukum, tetapi juga harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai pelayanan publik seperti kesopanan, empati, responsivitas, dan juga tanggung jawab. Sikap yang tidak ramah atau tidak peduli terhadap masyarakat dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pelanggaran etiket tetap mencerminkan kegagalan etis meskipun tidak dikenai sanksi hukum secara formal. Untuk soal nomor 3, kasus kebijakan yang dianggap baik tetapi ditolak oleh masyarakat adat menunjukkan bahwa konsep baik dapat berbeda tergantung sudut pandang. Pemerintah mungkin menilai kebijakan tersebut baik dari segi efektivitas dan juga manfaat, tapi masyarakat adat melihatnya dari kesesuaian dengan nilai budaya dan juga tradisi mereka. Dalam teori good governance, salah satu prinsip penting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Jika kebijakan tidak mempertimbangkan nilai lokal dan tidak melibatkan masyarakat, maka kebijakan tersebut akan kehilangan legitimasi sosial dan juga sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan budaya dan juga komunikasi yang baik agar kebijakan dapat diterima dan juga berjalan secara efektif. Untuk soal nomor 4, jika ASN yang bekerja sesuai dengan prosedur tetapi lebih mementingkan atasan daripada kepentingan masyarakat, tetap dikatakan salah secara etika. Hal ini dikarenakan tugas utama ASN adalah melayani kepentingan publik, bukan kepentingan individu maupun atasan. Dalam konteks birokrasi ideal, menurut Max Weber, birokrasi harus bersifat impersonal, profesional, dan juga berorientasi pada aturan serta kepentingan umum. Selain itu, prinsip good governance juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan juga orientasi pada pelayanan publik. Jika ASN lebih memprioritaskan atasan, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan juga merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi meskipun secara prosedural terlihat benar. Untuk soal nomor 5, pendidikan karakter ASN memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Hal itu dikarenakan banyak permasalahan pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan, tetapi juga sikap dan juga perilaku ASN itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep virtue ethics dari Aristotle yang menekankan bahwa pentingnya pembentukan karakter seperti integritas dan juga kejujuran, tanggung jawab, serta kebijaksanaan. Integritas menjadi nilai yang penting karena menjadi fondasi bagi nilai lainnya seperti akuntabilitas dan juga profesionalisme. ASN memiliki karakter yang kuat, akan mampu mengambil keputusan yang etis, konsisten, dan juga bertanggung jawab, bahkan dalam kondisi tekanan publik, tekanan politik, maupun konflik kepentingan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.